ini pengajian niku semangat. Nek jawab salam kok mau kelemar-kelemar. Insyaallah ribuan malaikat ikut menyaksikan panjenengan semua yang duduk bermajelis ilmu bersama di sini. Senang boten? Senang. Maka menjawab salam saya dengan semangat dan kompak. Harus seperti itu, nggih. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngoten niku sampai getar kaca niku. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Tak hentinya kula mengajak diri saya pribadi dan panjenengan semua untuk bersama-sama bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kekuatan, Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat waktu luang, nikmat kekuatan tenaga untuk senantiasa berangkat ke majelis ilmu seperti ini. Barang siapa yang dia menjalankan atau berangkat menuju ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya untuk menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat bertangkai dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu, pripun kabare Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Bu, nek pengajian tidak boleh bersandar selain kepada Allah. Ya. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Nggak boleh bersandar selain kepada Allah. Berarti nek sandaran di dinding berarti dia tidak bersandar kepada Allah. Dinding. Nggih, alhamdulillah nggih Bapak Ibu sekalian. Masih tetap semangat, masih tetap tersenyum walaupun keadaan membuat kita tidak bisa tersenyum, betul? Ya, datang pengajian seperti ini bertemu dengan orang yang soleh dan soleha, insya Allah akan menenteramkan hati kita, betul? Walaupun sampai pulang ke rumah mikir utang meneh, betul? Pulang ke rumah wis mikir bojone meneh, betul? Pulang ke rumah wis mikir anake meneh, betul? Maka salah satu untuk menenteramkan hati kita, untuk memupuk hati kita, yakni adalah bermajelis ilmu. Kalau kan pernah bertanya ke panjenengan, kira-kira nek bermajelis ilmu niku sebulan sekali kira-kira nyantol mboten pemahamane? Mboten. Makanya kita adakan 2 pekan sekali. Sepakat? Sepakat dong, harus seperti itu. Panjenengan niku berangkat pengajian seperti ini, Masya Allah sangatlah luar biasa sekali ganjarannya. Oke? Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini sangat-sangat menarik sekali. Napa? Bisa baca toh Bu Pak? Bisa? Yang minus maju. Menjadi manusia yang tidak merugi. Bu Pak, banyak saat niki orang niku yang dia menganggap dirinya hidup di dunia ini sudah beruntung. Banyak manusia saat ini yang mengatakan saya hidup di dunia ini sudahlah begini saja. Padahal tak sadar tidak sadar, sangka tidak sangka, manusia-manusia yang seperti itu justru malah bisa jadi manusia-manusia yang merugi. Nggih, mangke. Nek berbicara tentang rugi niku, apa yang terlintas di pikiran panjenengan?
Tuh. Nah, apa? Bu, kenapa Bu? Kita santai mawon. Niki kesepakatan sampai jam berapa? Jam 10. Oke, mentok jam 10 nggih? Ya. Syukur-syukur bisa lebih ya. Ya. Kelos, boleh berdiri? Boleh. Kram perutnya kula. Biasa. Perut buncit niku tanda kasih sayang. Tanda orang niku setia. Kenapa setia? Pernah saya bilang kan? Orang buncit niku setia karena dia nggak bakal ngejar cewek lain. Kenapa nggak bakal ngejar cewek lain? Wong gawa perutnya dhewe wae wis kabotan, apalagi ngejar cewek lain. Orang buncit niku juga, Pak Bu, orang lemu juga niku apa? Rasa sayangnya tinggi. Kenapa saya bilang rasa sayangnya tinggi? Iya, ketika ada makanan atau minuman sisa, sayang kalau nggak dimakan, sayang kalau nggak diminum. Eman mubazir. Nah niku makanya saya mau bercita-cita menjadi orang yang penuh kasih sayang. Apa-apa saya tampung. Oke, berbicara tentang merugi. Bu, Pak, kayaknya saya tadi lihat anak-anak remaja di sini nih. Ada? Oh, remajanya swidak tahun. Angel ya. Banyak. Nah, saya harap justru yang remaja-remajanya niku maju di depan. Ayo maju, Nduk, maju, Nduk. Nah, niki Pak Bu. Mental remaja kita saat ini mental tempe, betul? Disuruh maju ndak mau. Iya, bahasan nggak mau maju di belakang ngomong keo, betul? Iya. Saya harap kedepannya yang muda-muda yang maju. Betul nggih? Sing bapak-bapak. Oh ini remaja nih bapak-bapak. Oh 1 2 sepuh semua. Remaja pensiunan kafe. Remaja 50 plus semuanya. Insyaallah, tapi tetap jiwanya jiwa muda nggih. Amin ya rabbal alamin. Jangan patah semangat ya. Pada zaman dulu niku ada seorang mufti namanya Hasan bin Ziyad. Siapa? Hasan bin Ziyad. Beliau itu pertama kali berangkat bermajelis ilmu usia 80 tahun. Ada yang 80 tahun di sini? Nggak ada. Maka nggak usah merasa minder, nggak usah merasa nggak pede, karena berangkat ke majelis ilmu itu bukanlah berkaitan dengan usia, tapi perjalanan ke majelis ilmu itu perjalanan hati, bukan perjalanan kaki. Itu yang kita pernah bahas kemarin, nggih. Nah, masih rada nyantol sithik toh? Ya, walaupun wis kelepekan butuh ngoten niku. Nggak apa-apa, tapi insya Allah masih ada 1-2 penyampaian yang saya sampaikan, insya Allah itu bisa menyantol dan bermanfaat buat panjenengan. Gitu nggih? Sakit kita mulai? Bisa mulai? Bisa? Anak pemuda, pemudi maju ke depan. Ya, karena malam hari ini juga ada materi-materi buat anak-anak muda juga. Ya. Ayo maju dulu. Nggak mau? Saya nggak merakot orang kok. Nggih, ampun nek mboten. Nggih. Mana? Sini. Maju. Nah. Ayo Mbak, maju Mbak. Ngapunten nggih Pak, saya skip dulu sebentar nggih. Ayo. Pemuda-pemuda harapan bangsa, ayo maju dulu toh. Nah. Tadi sedikit ngobrol-ngobrol kali bapak-bapak, niki pemuda-pemudinya niku campur dari berbagai tempat ya. Ada Menguri, ada Sebatang, ada apa? Nganti. Ya. Bingung ini ngikut remaja masjid yang mana seperti ya. Wis pokoknya cah enom harus terikat hatinya dengan masjid, karena nek panjenengan sampun sudah ndak ada, siapa lagi yang meneruskan perjuangan masjid? Saya takutnya masjid ini nanti hanya akan menjadi apa? Candi-candi Islam.
hanya sekedar bangunan, tidak ada isinya. Dan saya pernah menemukan masjid niku mimbarnya ada PT ngangkrem. Berarti selama sepekan sekali tidak pernah ada sholat Jumat. Bahkan sampai di serambinya niku ada kotoran kambing, kampret. Lawannya cebong niku. Kita nggak bahas tentang cebong dan kampret, tapi tentang merugi ya. Nah niku softnya harus diisi terlebih dahulu. Nis, garis yang tua-tua tuh di belakang. Oh, jujur banget Bu, Masya Allah ya, tidak apa-apa ya, kita bisa mengikuti ya. Berbicara tentang merugi, banyak orang itu berbicara tentang bisnis, betul? Halo para pebisnis, aduh bisnisku ini saat ini lagi merugi nih, betul? Berbicara tentang merugi, kita berbicara tentang usaha. Aduh usahaku lagi turun, biasanya di sini usahanya apa? Gula Jawa ya? Gula Jawa, mungkin omsetnya lagi menurun dan segala macamnya. Biasanya pembahasan tentang itu. Berbicara tentang merugi, biasanya tentang target. Target saya di tahun 2022 ini harus laku misalnya 3.000 pieces gula Jawa misalnya. Tapi ternyata tidak. Nah, maka itu bisa dikatakan sebagai merugi misalnya. Berbicara tentang merugi, biasanya tentang akhirnya apa? Frustasi. Ya sudah. Akhirnya usahanya down, tidak punya solusi lain lagi. Padahal solusi terbaik dalam kehidupan kita yakni adalah Islam. Kok ragu-ragu tuh dengan solusinya sendiri? Sekali lagi saya katakan, sebaik-baik solusi kita hidup di dunia ini yakni adalah Islam. Kok malah orang percaya karo agamane dhewe to, Bu? Ya, berbicara tentang merugi, biasanya kita berbicara tentang sia-sia. Aduh, usaha saya sia-sia sampai saat ini tidak ada kejelasan, tidak ada untung dan segala macamnya. Betul. Berbicara tentang merugi, biasanya tentang apa? Tentang jual beli. Dan ini semua perkara-perkara dunia. Betul enggak? Sadar mboten? Selama 1 minggu, selama 1 pekan, ada enggak sedikit saja 1 jam, 2 jam saja panjenengan memikirkan selain dunia? Memikirkan, oh aku sesok ki mati, apa sangu yang bakal saya bawa kelak ke akhir. Sama kayak panjenengan mau berjalan atau safar ke misalnya sebuah wilayah atau sebuah wisata, pastilah butuh yang namanya sangu. Nah sama kita Bu, Pak, kita ini sedang berjalan berlomba-lomba untuk menuju ke yang namanya alam selanjutnya. Pernah nggak terpikirkan apa sih yang mau saya bawa besok ke akhirat kelak tuh? Padahal pengadilan di sana sebaik-baik pengadilan. Kenapa kita terlalu banyak hanya untuk mengurusi hal-hal dunia? Padahal di hadis itu dikatakan Bu, dunia itu ibarat kata seperti apa? Jari panjenengan dicelupkan ke lautan dan diangkat jari panjenengan. Nah, tetesan air itulah seperti dunia. Padahal banyak, luas sekali lautan, tapi dunia hanya setetes. Dan seberapa banyak panjenengan mulai dari bangun tidur sampai saat ini sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Seberapa lama? Seberapa banyak coba? Ya. Sadar mboten? Halo, sadar mboten? Sadar harusnya. Padahal ketika kita bangun tidur itulah sebuah kenikmatan, makanya kita diperintahkan untuk membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Begitu juga selesai makan kita baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Semua kembali hanya untuk memuji yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Coba deh Pak Bu, sedikit saja merenungkan. Aku ki mati loh sesok ki.
Maka dengan panjenengan bermajelis ilmu seperti ini, jenengan sedang namanya GSM. Apa? GSM, golek sangu mati. Itu sangu sejatinya panjenengan hidup di dunia ini. Kalau hanya memikirkan dunia ini, Bu, ada hadis mengatakan begini. Salah satu ciri-ciri Allah meninggalkan seorang hambanya, hamba disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Coba cek panjenengan selama 1 hari ini. Apa aktivitas panjenengan? Apakah sudah bermanfaat untuk masyarakat? Apakah sudah bermanfaat untuk keluarga? Minimal untuk diri sendiri. Khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi panjenengan bermajelis ilmu di sini itu adalah apa? Manusia terbaik. Senang boten nek dijuluki manusia terbaik? Halo, senang boten? Yang saya bilang waktu itu loh, Pak, Bu, kira-kira di luar sana banyak nggak orang yang lebih soleh dan soleha daripada kita? Banyak nggak yang kiranya orang yang sedikit dosanya daripada kita? Tapi kenapa kok panjenengan yang dihadirkan di sini? Kan itu pertanyaannya. Karena apa? Allah sayang kita, berarti nyantol materinya 2 pekan sebelumnya. Maka rasa sayang dari Allah dijaga baik-baik. Jenengan nek disayang suami seneng mboten? Kok senengnya mung siji loro tok iki? Wah, pertanyaan, Pak, niki, Pak. Pak, seneng mboten kalau dicintai sama seorang istri? Senang. Iya. Apalagi yang menciptakan kita, apalagi Rob kita cinta sama kita, luar biasa. Insya Allah min haitsu la yahtasib, Allah memberikan jalan yang tidak disangka-sangka. Maka matematika kita sama matematika Allah itu berbeda. Kita 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi kalau matematika Allah bisa sampai 10, bisa sampai 100, tergantung hak prerogatif dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal itu tergantung daripada niatnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Apa? Innamal amalu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Maka panjenengan sampai saat ini, sebelum saya mulai materinya, niatkan untuk mencari ridho, bukan ridho Pak Takmir, bukan golek snack, apalagi yang cewek-cewek, apalagi yang pemuda-pemuda, bukan golek ridho dari pacarnya. Rantai pacar, alhamdulillah, langsung nikah, ta'aruf ini. Ada yang pacaran di sini? Bapak-bapak acung-acung loh. Wah, konangan Pak nih, Bu. Kelingan mantan, KSBB, kelingan seng bien-bien. Sudah bisa? Belum? Hah? Oh ya. Bu, Pak, ini ada sebuah video tentang diperbudak dunia. Sabar menunggu? Ya. Sabarlah. Ibu aja menunggu Bapak, sabar toh. Tapi Bapak sing nggak sabar menunggu Ibu, ya toh. Terus biasanya janjian engkau menyang kondangan jam semene yo. Jupule ibu ini gonta ganti gamis wae. Kesuwen. Sudah? Ya, bisa disimak dulu nggih videonya. Sabun? Udah? Belum? Sudah? Belum? Ya.
Sabun? Hadirin, Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa nggak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itu kan kita 168 jam. 2 jam aja nggak punya waktu. Sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul, umatnya banyak. Lalu kepala negara, lalu pemegang kunci Baitul Mal, menteri keuangan, lalu yang berikutnya panglima perang, kalau bahasa kita panglima TNI. Itu masih sempat belajar dengan malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, panglima TNI bukan, nggak sempat belajar. Subhanallah. Ini nyari apa sih dalam hidup? Nabi istri 9, kita istri 1, dan banyak yang jomblo nggak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup. Ya. Sudah dapat maksudnya nggih? Diperbudak oleh dunia. Pak, Bu, 1 pekan itu, 1 minggu itu ada berapa jam? Wah, Masya Allah. Ini Gi, baru nggih? Baru. Iya, Masya Allah. Selama sepekan 168 jam. Coba introspeksi diri, coba cross check diri panjenengan, berapa jam waktu panjenengan sisihkan untuk belajar agama? Ambo piro yo? Awong ora ngaji ki. Lah pantes wae ngitung-ngitung ra kelar-kelar. Ya toh? Misalnya kalau 2 pekan sekali, 168 dikali 2, berapa itu? Tuh, 8 kali 2, nah, berapa? 376. 376 jam per 2 pekan. Berapa jam yang panjenengan sisihkan untuk belajar Islam? Satu jam urung-urung. Ya, 2 jam misalnya. Ya, dari selama 376 jam selama 2 pekan, hanya 2 jam belajar agama, kira-kira cukup mboten? Sedangkan selama 376 jam ini panjenengan sudah mikirkan bagaimana bisnis, bagaimana menaikkan omset, ya, bagaimana ngoleksi gamis, ya, bagaimana meh dolan neng misale neng di Waduk Sermo. Pak, Bu, ini saya serius loh. Saya nggak sedang guyon. Fakta kan? Fakta enggak? Saya sedang ngajak mikirin jenengan tuh niki. Iya, 168 jam lah coba per pekan saja. Sama kayak anak panjenengan belajar di sekolah niku, 168 jam pelajaran selama sepekan, berapa jam pelajaran agama yang didapatkan di sekolahnya? Saya bulatkan lah paling enggak 2 jam ya. Itu pun biasanya ditinggal tugas. Gurune lunga. Maka pantaslah kita ini dicap sebagai orang yang diperbudak dunia. Dunia itu, Bu, Pak, kalau semakin dikejar, maka akan semakin jauh dari kita. Saya ibaratkan dunia itu seperti bayangan kita. Kalau kita mengejar bayangan kita, maka bayangan itu akan semakin jauh. Tapi kalau kita yang berbalik arah, kita yang berlari mengejar akhirat, maka bayangan itu yang akan mengejar kita. Sama konsepnya juga dalam kehidupan. Maka jadikan semua apapun aktivitas panjenengan, orientasinya adalah akhirat. Panjenengan ngurus suami, melayani suami, orientasinya, tujuannya adalah akhirat. Panjenengan golek nafkah, orientasinya adalah orientasi akhirat. Panjenengan bapak-bapak khususnya nih ya, biasanya mengatakan, aku golek rezeki yo, tapi malah jauh dari sang pemberi rezeki. Bagaimana ceritanya mau dikasih sama rezeki oleh Allah? Betul enggak?
Betul. Nah, maka saya pingin dan saya harap jamaah Masjid Al-Amin Al-Amin Menguri ini, saya tidak mau hanya begitu-begitu saja kehidupannya. Rugi Bu, Pak, saya jauh-jauh dari Wates ke sini kalau panjenengan tidak ada perubahan sama sekali. Padahal ilmu itu bersanding dengan yang namanya amal. Ilmu tanpa amal nol, dan amal tanpa ilmu juga nol. Maka saya ke sini bukan karena pribadi saya, bukan karena membesarkan diri saya, tapi karena saya peduli sama panjenengan. Saya ingin menyelamatkan panjenengan dari namanya perbudak dunia. Wis wayahe mikir akhirat Bu, Pak. Wis nggak wayahe lagi mikir ini itu enggak. Itu hanya glamor-glamor dunia. Dunia ini fana. Semakin kita kejar maka semakin kayak lagu itu, semakin ku kejar. Wih, insyaallah masih tahu ya, semakin kau jauh tak pernah letih untuk dapatkanmu. Akhirnya apa? Diperbudak dunia. Lanjut. Ya, coba saya akan mengajak panjenengan untuk melihat potret-potret budak dunia. Bu, Pak, kalau ada materi saya, kalau ada slide saya yang dimana panjenengan ngerasa, oh ini kok saya banget ya, berarti itu hidayah, colekan dari Allah untuk panjenengan bisa sadar. Bukan karena saya yang menyampaikan, tapi karena Allah yang gerakin hati panjenengan. Hidupnya dikendalikan oleh uang. Saya hapus ya. Bu, Pak. Bu, Pak, nek pengajian ngagem slide niki njuk make ini seneng mboten nggih? Seneng ya? Jangan sampai saya make begini panjenengan malah iki opo to? Seneng ya? Seneng ya? Serius loh? Ojo menai aku, wis ngropo atu-atu saka Wates ra apa-apa lah. Seneng ya? Alhamdulillah. Biasanya niku nek guru niku ada muridnya yang ngapus biasanya. Biasane lho. Karang iki dudu guru lho yo. Ya sing peka wae sih maksudnya. Dikendalikan oleh uang. Pernah mendapatkan kalimat seperti ini di sekolah? Waktu adalah pinter anak-anak. Waktu adalah uang. Bahasa Inggrisnya, bahasa Mangurinya, time is money. Timo is money. Time is money. Waktu adalah uang. Kita sejak dari kecil sudah ditanamkan mindset kita bahwasanya, hei, waktumu itu adalah uang. Gak heran saat ini orang bergerak itu dikendalikan oleh uang. Sadar mboten? Sadar enggak? Sadar. Pripun? Pripun? Rande duit bingung tenan. Nah, itu ada materi nanti selanjutnya. Ini kita sedang bahas tentang merugi. Sabar ya. Ya. Betul nggak? Panjenengan mungkin yang pengajar, yang belajar di waktu SD, SMP mengatakan waktu adalah uang, maka gunakanlah waktumu untuk mencari uang. Makanya siang malam banting tulang nyari uang untuk menghilangkan stres. Begitu hilang uangnya, stres lagi. Fakta mboten? Iya. Saya mau nyari uang biar nanti uang terkumpul, saya mau foya-foya, saya mau happy-happy. Begitu happy-happy, setelah selesai happy-nya sudah hilang, uangnya hilang, habis, bingung. Stres lagi. Ya. Mencari uang untuk menghilangkan stres, begitu dapat uang, stres lagi balik. Pokoknya gitulah, muter-muter aja kehidupannya. Hello, bener enggak ini? Benar Pak Bu sekalian. Maka saya nggak mau, dan saya nggak mau secara nggak langsung di jamaah Al-Amin Menguri ini hidupnya dikendalikan oleh
Uang. Ini loh Bu, contoh Bu. Tangannya dikendalikan oleh uang, kakinya dikendalikan oleh uang, pikirannya dikendalikan sama uang. Semua serba uang. Ya. Maka ayo Bapak, Ibu-ibu, panjenengan selaku orang-orang yang ada di sini, orang-orang yang sudah berkeluarga, kalau ditanya apa visi panjenengan sebagai seorang suami, sah, gampang, enteng. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu aja visinya. Untuk apa? Menjaga diri saya dan keluarga-keluarga saya dari bahaya api neraka. Nah, nanti baru turunan-turunan itu diperjelas kembali. Tapi inti dari kita berkeluarga, inti dari kita belajar adalah apa? Menghindarkan diri kita dan keluarga-keluarga kita dari bahaya api neraka. Orang kalau sudah dikendalikan sama uang, Pak, Bu, maka kebenaran itu akan menjadi relatif. Apa itu relatif? Relatif itu apa? Bagi saya benar, belum tentu menurut itu benar. Kebenaran yang relatif. Padahal di dalam Islam, kebenaran itu mutlak, absolut, pasti. Kalau kebenaran itu relatif, pasti di dunia ini akan saling tonjok-tonjokan, akan saling berantem satu sama lain. Karena apa? Bisa jadi menurut saya baik, menurut jenengan enggak. Misalnya Mas Rik lah, plok, misalnya gitu. Mas Bayu kenapa nampar saya? Menurut saya itu baik kok, tapi menurut dia enggak baik. Akhirnya apa? Saling tamparan. Maka kebenaran itu harus mutlak, tidak boleh relatif. Banyak saat ini orang-orang yang dikendalikan hidupnya itu oleh uang. Kebenaran bolehlah dimainkan, bolehlah disingkirkan kalau ada cuan. Bolehlah tanda tangan dipalsukan kalau ada cuan. Bolehlah proyek jalan itu akan bagus, yang penting ada cuan. Semua serba cuan. Nah, tadi mengatakan, kalau nggak ada cuan, kalau nggak ada duit, bisa mumet. Ya memang itulah fitrahnya manusia karena ada rasa butuh. Ya, ada hajatul udhawiyah, kebutuhan fisik namanya. Ya. Saya lanjut ya, Pak, Bu. Bisa lanjut? Time is money. Dan yang selanjutnya, nah ini. Pernah nggak panjenengan di sekolah itu disampaikan bahwasanya menabung pangkal kaya. Nah, hemat pangkal kok hemat berarti beda kurikulumnya, Pak. Hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya. Saya punya teman di Makassar sana. Hidupnya itu selalu hemat, bahkan sampai dirinya sendiri rekoso gara-gara dia pengen kaya. Kalau di Islam konsep kaya itu adalah terima apa itu maksudnya terima kasih? Terima dari Allah, kasih kembali yang membutuhkan. Apa itu? Sedekah. Harta yang kita pakai itu akan rusak. Harta yang kita makan itu akan menjadi kotor. Tapi harta sejatinya yang adalah harta yang kita sedekahkan. Secara tidak langsung, Bu, Pak, ya, materi-materi kita dulu di sekolah itu ternyata tidak sesuai dengan Islam. Betul enggak? Mungkin ada yang baru terpikirkan sampai saat ini. Halo, kemana saja panjenengan? Oh, aku bahasa Indonesia. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, dan banyak kurikulum saat ini harus saya jelaskan, harus saya sampaikan. Itu yang dia memisahkan antara agama dengan kehidupan. Fasludin anil haya, atau bahasa kerennya sekulerisme. Bu, dulu panjenengan kalau belajar masalah sejarah manusia pertama di dunia ini adalah siapa? Bu, sejarah loh, bukan sejarah Islam loh. Siapa? Manusia purba. Homo erectus, Homo sapien, Homo erectus meletus, meledus, dan segala macamnya. Betul? Betul?
Iya, dan dulu saya pernah bertanya kepada guru SMP saya. Pak, saya tuh kalau belajar sejarah Islam, manusia pertama itu adalah Nabi Adam. Tapi kenapa saya ketika belajar sejarah Indonesia ini kok manusia pertama adalah manusia purba yang berasal dari monyet. Jenengan terima nggak toh kalau misalnya nenek moyang panjenengan itu monyet? Serius loh? Enggak kan? Enggak. Sama saya juga dulu gitu. Lah, saya nggak terima Pak, masa nenek moyang saya monyet. Apa kata dia? Mas, jangan banding-banding ke antara sejarah Indonesia dengan sejarah Islam. Karena sejarah Indonesia sama sejarah Islam itu berbeda. Terus saya tanya, terus saya ngikut yang mana Pak? Bapaknya juga bingung. Iya juga sih. Bener nggak? Iya. Ojo dibanding. Wong kong ini. Nek bab banding-bandingnya cepet. Insyaallah. Iya, serius. Secara nggak langsung kehidupan kita sudah kurikulum kita sudah memisahkan antara agama dengan kehidupan. Seolah-olah Islam ini, agama ini ya sudah mengatur ibadah mahdoh saja, sholat, zakat, puasa, infak, haji, umroh saja, tapi yang lain-lainnya tidak usah diurus. Nah, inilah memisahkan antara agama dengan kehidupan. Saya lanjut ya. Jam 9. Kesibukan yang tiada henti. Wis pokoknya berangkat subuh, pulang subuh. Ya. Bahkan dulu pernah kejadian ada seorang anak yang bapaknya itu kerja di sebuah perusahaan. Bapaknya keluar rumah itu sebelum anaknya bangun. Jadi sebelum subuh itu udah keluar bapaknya. Begitu pulang setelah anaknya sudah tidur. Jadi selama 1 hari tidak pernah ketemu dengan anaknya. Dan akhirnya apa? Bu, Pak, saya riset. Saya meriset bahwasanya saya pernah mensurvei atau menginterview atau bertanya atau mewawancarai para pelaku pacaran. Karena saya aktif di remaja, saya pernah bertanya ke mereka. Dan mayoritas 9 dari 10 maksud saya yang berpacaran itu apa? Karena apa? Tidak ada keakraban antara anak dengan orang tua, sehingga orang tuanya anaknya mencari kenyamanan di luar sana bersama pasangannya. Dan kebanyakan mayoritas keluarganya broken. Makanya Bapak, Bu, ayolah bersama-sama. Kita ini sebagai orang tua, kita juga harus mendidik anak kita. Jangan hanya puas mencari nafkah, jangan hanya puas melayani suami, tapi belajar menjadi pendidik untuk anak-anak kita. Kapan-kapan kita belajar parenting tentang Islam ya. Saya punya materi tentang bagaimana mengajari anak-anak, apalagi di era setan gepeng seperti ini. Apa itu setan gepeng? HP. Ya, kesibukan yang tiada henti. Coba saya tanya, satu hari ada berapa jam? 24 jam. Ya, coba panjenengan kalau sholat 5 waktu, satu waktunya berapa menit? 5 menit. Hemat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak tarawih nih loh. Assalamualaikum warahmatullahi 5 menit. Kul huwale kesuwen ngene. Ya, pokoknya ya anggapan 10 menit lah, saya bulatkan ya. 10 menit selama 5 waktu. Berarti berapa menit? 50 menit. Kok 2 menit nih sholat apa nih kok 2 menit? Sholat isya 2 menit nih wis kayak duha. Wong senam ya, 10 menit lah misalnya per sholat dikali berapa? 5 waktu. Berapa menit? 50 menit. Yes. Harga konco wis lah tak tambahi jadi 1 jam. 1 jam 60 menit toh? Bener toh? Ya, sudah kelong berarti 23 jam. 24 dikurang 1 jam berapa? 23 jam. Panjenengan yang bekerja normalnya berapa jam? 12 jam. Wih, insyaallah. Robot mau niku. 8 jam per 8 jam per hari. 23 dikurang 8. Ayo matematika nih, Mbak. 8
Nek ngitung kasbon cepat nih. 15 jam. Ya. Hurung nongkrong neng cakro. Hurung ngerumpi. Hurung pacaran. Seneng banget ibu. Pacaran. Ya. Akhirnya apa? Habis waktunya itu terbuang sia-sia, tidak ada manfaatnya selama 24 jam. Ini saya serius loh, Bu, Pak. Iya, serius. Ya. Selama 24 jam coba. Masa hanya dengan jenengan itu memikirkan akhirat pas sholat saja. Kadang mau sholat mikir pemean. Kadang sholat mikir, kayak mau kunci rumahku neng dia. Allahu Akbar. Wah, kayak debt collector teko meneh. Allahu Akbar. Wah, meh udan ketok iki. Wah, betul sing ngelih. Allahu Akbar. Ono suara mbek. Aduh, urung ngaret iki aku. Terkadang kita mengaku ngurus akhirat tapi ternyata masih dunia. Fakta enggak? Hei. Iya, serius, ya. Apalagi bapak-bapak menyang Jumatan, wis nggo sandal apik ya toh. Allahu Akbar. Kapan iki imame cepet ke endang iki? Sandalku ilang mesti. Ono sing meneh Allahu Akbar, kerucuk. Waduh, ngelih. Hah? Bocorong liwat meneh ya toh. Dan segala macamnya. Maka jadikanlah kita ini 24 jam selama sepekan, selama sehari itu jadikanlah hal-hal yang bermanfaat sehingga apa? Kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Hati-hati kesibukan yang tiada henti. Lanjut ge? Ya. Korupsi, ya kan? Ini parah nih. Wis disendoki barang ya, digarpuni barang. Terjadi mboten? Terjadi ya. Terjadi saat ini ya. Saya nggak mau komen-komen. Nggak engko disalahi meneh engko. Ya, intinya udah paham kan seperti ini? Ya. Ya. Sudahlah, enggak usah. Saya teruskan saja. Dan nanti konten saya di-banned lagi. Ya, akhirnya apa? Frustasi dan akhirnya menimbulkan reaksi-reaksi lainnya. Ya, yang tadi saya bilang itu sudah dapat uang, frustasi, akhirnya pergi kemana? Ke klub-klub malam, ajib di sana, sampai tepar. Iya. Hal seperti ini terjadi. Gara-gara apa? Gara-gara uang. Diperbudak sama dunia lagi. Nah ini wanita, perempuan, mbak-mbak, mas-mas, pemuda, perhatikan ya. Ini saya sekarang masuk ke remajanya, ke pemuda ya. Tadi kan bapak-bapaknya sudah ya, bab masalah uang kan wis toh. Ya. Gak usah banyak-banyak, ndak ketagihan kok. Bu, Pak, saya itu kenapa kok saya itu fokus di remaja saat ini? Karena mungkin panjenengan bisa merasakan sendiri fakta-fakta saat ini seperti apa. Yang terbaru kemarin semalam di Sentolo, tahu? Tahu ya? Cepet ya? Apa kui? Tak ceritani merai. Maroko versus Kroasia. Ya, saya ceritakan. Ya. Jadi saya dapat informasi dari tetangganya si almarhum ini. Ya, saya tadi cross check. Ini udah masuk berita juga, berita nasional. Jadi ada si anak ini kemarin itu dia ditemukan motornya itu di pinggir rel. Ya. Dan ternyata
itu ketabrak sama kereta api. Nah, si tetangganya ini cerita ke saya, bilang siangnya atau kemarinnya itu bikin surat ke ibunya, ke orang tuanya, dengan ucapan terima kasih sudah membiayai saya selama hidup, sudah mengurus saya, dan bla 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 seperti itu. Dan ketika dia pas mau pergi waktu itu, dia bilang, intinya saya mau pergi dan nggak akan kembali lagi. Itu bilangnya dia. Akhirnya ditemukan seperti itu. Dan ada indikasi dari teman saya, tetangganya itu mengatakan, katanya akibat gara-gara apa? Putus cinta. Merinding saya ini. Ini baru indikasi, entah itu benar, entah itu salah. Terlepas dari itu, anak-anak remaja kita sudah banyak yang seperti itu. Betul enggak? Betul. Sekarang saya tanya, jenengan-jenengan ini semua akan meninggal, semua akan meninggalkan dunia ini. Kalaulah dipegang sama anak-anak yang begitu-begituan, akan jadi apa dunia saat ini? Betul? Yang saya ceritakan waktu itu, ya, kalau panjenengan dulu usia-usia kecil, ya, bapak ibu panjenengan habis maghrib, ya, mengajari tentang ikro, alif fatah, a, alif kasro, i, alif doma, dibaca, pinter anak-anak. Pinter dulu anak-anak kita seperti itu, nggih, betul? Jangan ngerasain, anak-anak sekarang beda. Habis maghrib, stok kenyo YouTube, stok kenyo TikTok. Akhirnya apa? Generasi-generasi kita akan menjadi generasi-generasi TikTok dan akan menjadi generasi-generasi YouTube. Ini problematika yang jenengan harus sadar, Pak, Bu sekalian. Jenengan harus bagaimana bisa, ayo minimal gelisah dengan keadaan saat ini. Ya, biasa nek konsumsi wis dibagi niku mesti kepecah fokusnya. Dan saya nggak mau diduakan. Karena diduakan itu sakitnya di mana? Di mana-mana. Oke, kita injury time. Time out dulu. Ya, kita break dulu. Silakan yang mau ke toilet ya. Jangan ngantuk, jangan batuk. Kalau ngantuk itu ganggu diri sendiri, kalau batuk ganggu orang lain. Enggak guyon, maksud diampet. Engkau malah metune saka ngisor, Bu. Batuke. Ayo silakan disambi terlebih dahulu. Bapak sampun nonton dereng? Nah, biasa, ladies first ya. Wanita itu yang paling pertama. Ya, kita break dulu ya. Alhamdulillah. Jam 9 lewat 5 menit. Oh, subuh masih lama toh? Masih aman. Alhamdulillah. Niki sambil